Halo teman-teman, selamat datang di kursus animasi Devata. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang salah satu jenis kamera movement, yaitu kamera movement orbit atau arch. Apa itu kamera movement orbit? Jadi kamera movement orbit ini adalah salah satu pergerakan kamera. Gerakannya itu melingkar atau mengelilingi objek atau karakter yang ada di dalam film. Biasanya gerakan kamera ini bergerak melingkar secara horizontal, tapi terkadang ada juga yang bergerak secara vertikal. Selain memberikan efek visual atau efek keindahan di dalam sebuah film, biasanya kamera movement orbit ini bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Misalnya, gerakan kamera movement orbit ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan atau memberikan penekanan pada suatu objek atau karakter di dalam film. Contohnya, dalam sebuah film, kamera dapat bergerak mengelilingi karakter utama yang sedang berdiri di tengah lapangan. Jadi, efek ini memberikan penekanan visual pada karakter tersebut untuk memberikan pengenalan, oh ini loh karakter utamanya. Selain itu, kamera movement orbit ini juga dapat menggambarkan psikologis karakter yang ada di dalam film. Misalnya, seorang karakter yang ada di dalam film itu kebingungan atau terjebak di dalam pikirannya. Jadi kamera movement ini mengelilingi karakter sehingga dapat memberikan efek visual yang memperkuat perasaan kebingungan tersebut. Jadi seakan-akan kita dibawa masuk ke dalam pikiran karakter yang ada di dalam film. Oke teman-teman, saya sudah menjelaskan sedikit teori tentang apa itu kamera movement orbit. Sekarang kita akan langsung masuk ke tahap praktek, di mana kita akan belajar bagaimana sih cara membuat efek kamera movement orbit ini di dalam animasi kita. Ayo, silakan teman-teman buka file Blender yang sudah saya kirim sebelumnya. Jadi di dalamnya itu sudah ada karakter yang sudah saya siapkan, karakter untuk praktek kita. Tapi sebelumnya, mungkin untuk mempermudah pekerjaan teman-teman ke depannya, ada sebuah pengaturan yang harus kita aktifkan dulu. Pertama pilih edit, kemudian preference. Di bagian input itu ada emulate numpad. Teman-teman checklist. Kalau sudah, langsung di close saja. Teman-teman aktifkan tampilan kita dari sumbu Y atau dari depan karakter seperti ini. Kemudian kita pencet Shift A, lalu kita tambahkan kamera. Oke, kita pindahkan ke tampilan sumbu Z. Di sini teman-teman geserkan dulu kameranya agak ke depan karakter dengan cara menekan G, kemudian Y. Geser. Oke. Kita kembali ke tampilan sumbu Y. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam tampilan kameranya dengan menekan tombol 0 di keyboard. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam tampilan kameranya, tapi kita masih menyorot bagian kaki dari karakternya. Kita akan mencoba menggeser kameranya untuk naik agak ke atas. Oh iya, sebelum itu, untuk mempermudah kerja teman-teman ke depannya, kita aktifkan dulu pengaturan kameranya untuk memudahkan kita untuk menggesernya. Nah, kalau sekarang kan sebelum pengaturan itu diaktifkan, kalau kita scroll itu masih kameranya belum bergerak ya. Masih seperti zoom in dan zoom out saja. Nah, coba kita aktifkan dulu. Teman-teman posisikan dulu kameranya sesuai inilah. Pinggiran ini seperti ini, atau sesuai kenyamanan teman-teman, mau seperti ini atau agak dikecilin sedikit boleh, sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian kita tekan tombol N di keyboard. Kemudian di bagian view ada ya camera to view. Teman-teman checklist. Kalau sudah, tekan lagi tombol N di keyboard. Nah, sekarang kalau kita scroll, itu kameranya bergerak. Seperti kita di viewport itu, di tampilan viewport. Kita geser. Jadi teman-teman lebih gampang untuk memposisikan kameranya. Nah, oke. Kalau sudah, kita posisikan kameranya seperti tadi. Teman-teman geser ke atas
untuk kita sorot bagian wajahnya dengan cara menekan tombol G, Z. Oke, kalau sudah, kita klik. Kemudian kita keluar dari tampilan kamera dengan menekan tombol 0 di keyboard. Oke. Jadi kita akan bertujuan membuat efek kamera movement orbit ya. Jadi kamera itu berputar mengelilingi karakter yang ada di sini. Caranya itu kita tambahkan dulu sebuah objek kubus di bawah karakternya ini. Jadi objek kubus yang akan kita buat ini akan kita jadikan parent untuk kameranya. Jadi kameranya itu bergerak sesuai rotasi kubus yang ada di bawah sini. Oke, kita buat dulu Shift A, kemudian di bagian mesh kita tambahkan dulu cube. Oke, kita scale, kita kecilkan saja. Kemudian kita geser ke bawah karakternya dengan menekan tombol G, kemudian Z. Kita geser agak ke bawah supaya tidak kelihatan di kamera. Kalau sudah, silakan teman-teman klik dulu kameranya, kemudian tahan tombol Shift di keyboard, kemudian klik pada kubusnya. Kemudian teman-teman pencet Ctrl P pada keyboard, kemudian klik objek. Nah, sekarang kameranya sudah diparent ke kubusnya. Coba kita putar dulu. Nah, kalau kita putar kubusnya, itu kameranya sudah ngikut berputar. Oke, klik kanan dulu. Kemudian kita pindah ke tampilan atas atau sumbu Z. Oke, teman-teman. Setelah teman-teman klik kubusnya, kita pindah ke sumbu Z. Kemudian di bagian timeline yang di bawah ini, kita aktifkan dulu auto key. Jadi auto key ini bertujuan membuat keyframe secara otomatis setiap ada perubahan posisi atau perubahan rotasi dari kubusnya. Kemudian kita pastikan posisi ini di timeline yang paling awal. Oke. Kemudian teman-teman geser ke bagian akhir dari timelinenya. Kita rotasi kubusnya. Kita pencet tombol R, sumbu Z, kemudian kita rotasi kubusnya 360 derajat. Kira-kira di sini. Atau bisa juga kita menekan tombol di keyboard 360. Oke, enter. Nah, sekarang kita sudah memiliki efek kamera orbit. Kita coba ke frame yang paling awal, kemudian coba kita play dengan menekan tombol spasi di keyboard. Nah, itu. Oke, kita coba pindah lagi ke frame yang paling awal. Kita coba masuk ke dalam tampilan kameranya, kemudian teman-teman pencet tombol spasi di keyboard. Kita akan coba play. Nah, ini adalah tampilan dari kameranya. Ini adalah contoh sederhana dari cara pembuatan kamera movement orbit ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa mengkreasikan kamera movementnya sesuai kreativitas teman-teman. Oke, mungkin sekian tutorial kamera movement orbit dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.